Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, ayat 14 sampai 26. Tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai, yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Karena takut terdampar di dasar pasir Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari tidak kelihatan matahari dan bintang-bintang, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terhindar dari kesukaran dan kerugian ini. Sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bersemangat, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang memiliki aku dan yang kusembah, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, semua orang yang berada bersama engkau di kapal ini akan selamat. Sebab itu tetaplah bersemangat saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepada aku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.'" Kondisi yang tidak mengenakan itu pun harus terjadi. Paulus beserta rombongan lain yang ada dalam pelayaran menuju Italia harus siap menghadapi kemungkinan bahwa mereka akan kehilangan nyawa di tengah gelombang lautan yang menghantam kapal mereka secara keras. Di tengah situasi yang mulai kehilangan harapan itulah, Paulus tampil untuk menyuarakan kembali pemikiran dan pesan penguatan yang bersumber dari Tuhan. Ia mulai dengan mengingatkan mereka atas pertimbangannya semula yang semestinya mereka perhatikan. Kemudian Paulus melanjutkannya dengan memberikan penguatan kepada semua orang agar terus berjuang dan tidak menyerah menghadapi badai yang menerjang. Paulus meyakinkan semua orang bahwa hal tersebut adalah jaminan dari Tuhan, sehingga tidak semestinya mereka membiarkan diri untuk pasrah menghadapi kondisi saat itu. Ia juga membagikan tujuan besar yang sedang Tuhan persiapkan untuknya, yang tidak akan mungkin digagalkan oleh badai yang saat itu menerjang. Meskipun tujuan tersebut adalah pengadilan di Roma, namun Paulus mengimani bahwa semua tujuan dari Tuhan tidak akan gagal. Itulah mengapa Paulus dengan sangat lugas berkata bahwa mereka semua akan selamat dari badai tersebut. Hal yang perlu dilakukan adalah berjuang dengan mengupayakan kapal dapat terdampar di salah satu pulau. Mereka tidak lagi dapat memaksakan kehendak seperti yang sebelumnya mereka lakukan terhadap Paulus, melainkan mereka hanya dapat mengikuti proses yang sedang terjadi. Sahabat Alkitab, kisah ini memberikan kita sebuah nilai permenungan mengenai perjuangan diri dalam menjalani proses yang tidak jarang memaksa kita untuk tidak lagi memaksakan kehendak diri sendiri. Jalan hidup Paulus telah menunjukkan bahwa tujuan Tuhan selalu lebih besar yang tidak dapat digagalkan oleh situasi kondisi apapun, termasuk oleh agenda pribadi maupun interupsi yang hadir dari luar. Kita hanya perlu mengikuti alur proses pembentukan Tuhan, menjalani lajur dengan laju bimbingan dari Tuhan. Bahkan tidak jarang, perjalanan mencapai tujuan Tuhan juga menghadirkan berkat bagi orang lain yang kita jumpai di sepanjang proses tersebut. Sama seperti perjalanan hidup Paulus yang ternyata menghadirkan keselamatan bagi orang lain di atas kapal itu. Prosesnya mungkin tidak menyenangkan dan membutuhkan banyak pengorbanan diri. Namun ingatlah bahwa jalan itu penuh berkat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami sepenuhnya di dalam kebenaran firman-Mu yang kami renungkan ini. Tolong kami untuk terus berproses menjalani kehidupan kami dengan segala macam dinamika yang ada, yang tidak jarang membuat kami terlalu lelah Tuhan. Bahkan juga ada kalanya kami ingin menyerah. Tapi kami ingin percaya Tuhan sedang membimbing kami, Tuhan selalu menjaga kami, dan Tuhan sedang membawa kami
dalam satu tujuan rancangan Tuhan, rancangan besar yang penuh berkat. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.